Bayangkan seorang manusia yang dimakamkan, namun 3 hari kemudian bangkit dan pulang ke rumah. Disangka hantu oleh tetangga, padahal dia masih hidup. Itulah Mbah Saridin, sang Syekh Jangkung, wali nyentrik yang konon tak bisa mati sebelum diberi izin langsung oleh Allah. Siapakah dia sebenarnya? Wali atau penyihir? Gila atau suci? Inilah kisah yang penuh teka-teki, karomah, dan misteri alam gaib. Angin berdesir lembut di lereng Gunung Merapi. Saat suara petir tiba-tiba menggelegar memecah langit, meski langit tak menunjukkan tanda-tanda hujan. Di sebuah desa bernama Selo, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang wanita saleha. Bayi itu diberi nama Saridin, anak dari Ki Ageng Selo, tokoh sakti yang melegenda karena konon pernah menangkap petir dengan tangan kosong. Saat Saridin lahir, seekor burung elang melayang di atas atap rumah, dan seekor ular keluar dari bawah bale-bale lalu pergi begitu saja. Orang-orang menyebut kelahiran itu pertanda, meski tak satu pun tahu akan menjadi pertanda apa. Sejak kecil, Saridin berbeda dari anak-anak lain. Ia jarang menangis, dan pandangannya seperti menembus hati orang dewasa. Saat usia 3 tahun, ia sudah bisa membaca syair Jawa kuno meski tak pernah diajarkan. Suatu malam, ibunya terbangun dan mendapati Saridin duduk bersila di halaman rumah, menatap bulan, berbicara lirih seperti berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ketika ditanya, Saridin hanya menjawab pelan, "Aku sedang mendengarkan suara langit, Ibu." Usianya belum genap 7 tahun ketika ia hilang selama 3 hari. Warga gegar mencarinya hingga ke hutan dan lereng gunung. Tapi saat pulang, ia tak tampak ketakutan. Ia hanya berkata, "Aku sedang belajar dari pepohonan dan batu." Orang-orang mulai resah. Ada yang menganggapnya anak ajaib, tapi ada pula yang curiga ia sudah dirasuki makhluk halus. Ki Ageng Selo sendiri hanya diam, seolah tahu bahwa anaknya memang bukan anak biasa. "Saridin bukan milik dunia ini," gumamnya lirih. Ia dititipkan untuk misi yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Pada usia 9 tahun, Saridin pernah memeluk seekor harimau yang turun dari hutan. Harimau itu alih-alih menerkam, justru duduk tenang di sampingnya. Warga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka mulai memanggilnya dengan berbagai sebutan, bocah petir, anak gaib, atau titisan wali. Tapi Saridin tak peduli. Ia tetap bermain dengan angin, bicara dengan hewan, dan sering menyendiri sambil melukis huruf-huruf Arab di tanah basah. Dalam diamnya tersimpan takdir besar yang sebentar lagi akan menggemparkan tanah Jawa. Malam demi malam, Saridin mulai bermimpi hal-hal yang tak dimengerti anak seusianya. Ia melihat dirinya berjalan di atas air, melewati lautan cahaya, lalu memasuki sebuah taman luas yang dipenuhi para lelaki berjubah putih. Salah satu dari mereka mendekat, menatapnya dengan mata lembut, namun tajam menembus jiwa. "Saridin," kata lelaki itu, "jalanmu panjang, tapi waktumu tak banyak. Carilah gurumu, ia sedang menunggumu di tanah para wali." Saridin terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi wajahnya tenang. Itu bukan mimpi pertama. Mimpi yang sama datang 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, lelaki berjubah putih itu berkata lagi, "Kau akan diuji. Tak semua orang akan mengerti jalanmu, tapi jangan takut, langit menyertaimu." Setelah itu, sosok itu menghilang dalam sinar keemasan. Pagi harinya, Saridin yang baru berusia belasan tahun menemui ibunya. Ia mencium tangan perempuan tua itu, lalu serkat pelirih, "Oh ibu, aku harus pergi, ada guru yang harus kutemui." Ibunya terdiam, matanya basah. Ia tahu anaknya memang bukan anak biasa. "Ke mana kau akan pergi, Din?" tanya sang ibu dengan suara gemetar. Saridin menatapnya dengan tenang. "Ke Demak, lalu ke Cirebon. Tapi bukan aku yang memilih jalan ini, Ibu. Aku hanya berjalan di atas titah." Kabar kepergian Saridin cepat menyebar. Sebagian warga menganggapnya nekat dan gila. "Bocah itu kerasukan," kata seorang tetua kampung. "Masih ingusan, sudah bicara soal langit dan mimpi." Tapi Saridin tetap berangkat,
hanya membawa bungkusan kecil berisi kain, kitab tipis warisan ayahnya, dan sepotong kayu yang ia ukir sendiri. Dalam hatinya, ia tahu dunia yang akan ia masuki bukanlah dunia biasa. Ia berjalan kaki melintasi sawah, menembus hutan, tidur di serambi masjid tua, makan dari sedekah orang-orang asing yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam malam-malam sunyi, ia terus mengingat pesan lelaki berjubah dalam mimpinya. Ia tahu setiap langkahnya sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh langit itu sendiri. Dan pada malam kelima pengembaraannya, di bawah pohon besar yang sepi, Saridin kembali bermimpi. Kali ini lelaki berjubah putih itu memperkenalkan diri. "Namaku Kalijaga." Saridin terbangun dengan napas terengah, tapi wajahnya bercahaya. Ia tahu waktunya bertemu sang guru hampir tiba. Maka pagi itu, Saridin kembali berjalan tanpa arah pasti. Namun hatinya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Kaki kecilnya menapak tanah yang belum dikenalnya, menembus semak, menyeberangi sungai, dan tiba-tiba ia sampai di sebuah dusun sunyi, di mana seorang lelaki tua sedang duduk bersila di bawah pohon beringin, memejamkan mata, wajahnya damai, tubuhnya diselimuti jubah lusuh berwarna coklat tua. Saridin berhenti, matanya membelalak. Lelaki itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Lelaki itu membuka mata, menatapnya seolah sudah lama menunggu. "Akhirnya kau sampai juga, Saridin," ucapnya tanpa bertanya nama. Saridin gemetar. Dalam detik itu, seluruh kepingan mimpi dan tanda-tanda ilahi yang ia alami seakan menemukan porosnya. Lelaki itu berdiri perlahan, lalu menepuk bahu Saridin. "Namaku Kalijaga, tapi hari ini aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah cermin bagimu untuk melihat dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya, Saridin tidak diajari membaca kitab atau menulis ayat. Ia hanya diminta duduk diam, memandangi air sungai, mendengarkan dedaunan, dan memperhatikan langkah semut. Ia sempat kebingungan. Apakah ini ilmu? Pikirnya. Tapi Kalijaga tak pernah menjelaskan. Ia hanya tersenyum setiap kali Saridin bertanya dan menjawab dengan teka-teki, perumpamaan, atau diam yang menggema lebih keras dari kata-kata. Malam-malam mereka diisi dengan zikir lirih dan obrolan tentang hakikat hidup yang kadang hanya sepatah dua patah kata. Suatu malam, Kalijaga berkata, "Jika kau ingin menjadi ulama besar, banyaklah membaca. Tapi jika kau ingin mengenal Allah, banyaklah mengosongkan dirimu." Kalimat itu menghantam hati Saridin seperti petir yang diam. Ia mulai mengerti, jalan ini bukan untuk pamer ilmu, tapi untuk melebur dalam cahayanya. Di sela-sela sunyi, Kalijaga juga mengajarkan cara bergaul dengan rakyat biasa. Ia membawa Saridin ke pasar, ke sawah, ke pinggir kali, bergaul dengan tukang becak dan petani, menyamar sebagai pengamen dan pelawak. Ilmu itu bukan hanya dari kitab. Kadang Allah berbicara lewat orang miskin yang kau remehkan, kata Kalijaga. Dan Saridin mulai menyerap semuanya dengan jiwa yang hening namun menyala. Bertahun-tahun Saridin bersama gurunya. Hingga suatu malam Kalijaga memandangnya lama, lalu berkata, "Sudah cukup, kini kau harus berjalan sendiri. Ilmu bukan lagi untuk kau simpan, tapi untuk kau pancarkan." Saridin terdiam. Ia tahu, inilah akhir dari masa belajar dan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jalan panjang yang akan mengubah nasib orang-orang yang belum siap menerima cahaya. Maka Saridin melangkah pulang ke tanah kelahirannya, bukan lagi sebagai bocah aneh dari Selo, tapi sebagai manusia yang membawa nyala dari langit. Tapi cahaya, ketika datang terlalu terang, justru membutakan. Itulah yang terjadi saat ia mulai berdakwah dengan cara yang tak bisa dipahami banyak orang. Saridin tidak membangun langgar. Ia tidak mengundang orang ke pengajian atau memberi ceramah di atas mimbar. Ia justru berjalan ke tengah pasar, berdiri di antara tukang daging dan penjual bawang, lalu menyanyikan tembang Jawa yang penuh sindiran tajam.
Ia menertawakan para pemimpin yang rakus, menyindir para kiai yang jualan ayat, dan menyebut bahwa tidak semua jubah putih adalah cermin kesucian. Bila surga bisa dibeli dengan amplop, maka neraka akan jadi surga bagi orang-orang jujur. Ucapnya keras dalam satu tembang. Orang-orang tertawa, tapi juga resah. Siapa dia ini? Bisik seorang lelaki tua. Berani-beraninya mengejek para ulama. Yang membuat mereka makin gelisah, Saridin tidak mengenakan sorban atau jubah. Ia lebih sering memakai pakaian compang-camping, kadang bertelanjang dada, kadang hanya mengenakan kain batik dan belangkon usang. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk tepat ke dada orang-orang. Ia tidak bicara dengan gaya tinggi, tapi dengan bahasa pasar yang mengiris. Ia seperti tahu isi hati semua orang. Ia bisa menyebutkan nama anak haram seorang saudagar, membuka rahasia gelap tokoh masyarakat, bahkan menyindir istri kepala desa yang menyimpan dendam lama. Sebagian warga mulai gelisah. Dia sakti, tapi lidahnya tajam, kata seorang wanita. Dia wali atau tukang cela? Tanya yang lain. Para ulama setempat mulai berbisik. Kalau dibiarkan, orang ini bisa mengguncang akidah warga. Maka pertemuan rahasia pun diadakan, membahas cara menangani Saridin. Namun Saridin tetap tenang. Ia tahu semua itu akan terjadi. Dalam tidurnya, ia sering melihat ombak besar menghantam sebuah kota yang tenang. Ia tahu, ia adalah ombak itu. Dan dalam hati kecilnya ia berkata, lebih baik aku dibenci karena berkata benar daripada disanjung dalam kepalsuan. Kalimat itu menjadi bara di dada banyak orang. Maka pagi itu saat matahari baru menggantung setengah di timur, utusan para ulama dan tokoh adat datang menjemput Saridin. Mereka tak berbasa-basi. Kau dipanggil ke balai desa. Ada hal penting yang harus dijelaskan. Saridin hanya tersenyum, mengambil tongkat kayunya, dan melangkah tanpa tanya. Ia tahu, waktunya berhadapan dengan orang-orang yang tak suka kebenaran dikatakan telanjang. Di balai desa, para tokoh agama, pemimpin adat, dan puluhan warga telah berkumpul. Wajah mereka tegang, sebagian merah karena amarah, sebagian gelisah karena ragu. Di tengah ruangan, seorang ulama sepuh berdiri. Suaranya gemetar tapi matanya tajam. Saridin, katanya, kami menuduhmu telah menyesatkan umat. Kau menghina para alim, mencampur dakwah dengan guyonan, dan bahkan mencela syariat dengan perumpamaan yang membingungkan. Apa kau masih menganggap dirimu bagian dari Islam? Hening sejenak. Semua mata tertuju pada Saridin, tapi ia tidak membela diri. Ia justru tertawa lirih, lalu menjawab pelan. Kalian menyebut aku mencela syariat, padahal aku sedang menyelamatkan ruhnya. Kalian bilang aku menghina ulama, padahal aku hanya mencabut topeng dari wajah-wajah yang tak jujur. Suasana mulai memanas. Seorang kiai muda berdiri menunjuk wajah Saridin. Kalau kau merasa benar, buktikan bahwa kau bukan ahli sihir. Buktikan bahwa kau bukan murtad. Saridin menatapnya tajam. Ia lalu memungut segenggam tanah dari lantai dan melemparkannya ke udara. Ajaibnya, tanah itu berubah menjadi bunga-bunga kecil yang melayang pelan menebar harum. Semua terdiam. Tapi Saridin tak berhenti. Ia lalu menyebut satu persatu rahasia orang-orang di ruangan itu. Engkau, katanya sambil menunjuk seorang lelaki berjubah putih, tadi malam mengambil uang masjid untuk membayar hutang judi. Dan engkau yang setiap hari bicara tentang surga, bahkan tak pernah memeluk istrimu dengan kasih sayang. Wajah-wajah itu pucat. Sebagian tertunduk, sebagian bergetar, tapi bukan karena takut pada Saridin, melainkan karena merasa dilucuti oleh kebenaran yang tak bisa mereka tolak. Tapi ego tak mudah kalah, maka mereka sepakat mengeluarkan putusan. Saridin harus diasingkan. Ia dianggap terlalu berbahaya bagi ketenangan desa. Saridin menerima keputusan itu dengan senyum yang aneh, tenang, pahit, dan seperti mengandung rahasia besar. Kalian buang aku dari kampung ini, katanya pelan,
Tapi kelak, kampung ini akan mencariku dalam doa yang tak berani disebutkan. Lalu ia berjalan pergi, perlahan, meninggalkan kerumunan yang membisu dalam rasa lega bercampur takut, seolah mereka baru saja mengusir cahaya dari tubuhnya sendiri. Saridin berjalan menjauh dari kampung yang dulu membesarkannya, tanpa amarah, tanpa dendam. Langkahnya pelan, namun setiap jejaknya meninggalkan kesan di tanah, seolah bumi pun paham siapa yang sedang ia dukung. Sebelum melewati batas dusun, ia menoleh sekali. Orang-orang masih berdiri di kejauhan, tak ada yang berani menatap matanya. Lalu Saridin berkata lirih, namun terdengar jelas hingga ke telinga mereka. Kalian telah menyingkirkan tubuhku dari sini, tapi bahkan tanah pun belum tentu bisa menerima jasadku. Ucapan itu menggantung di udara seperti kutukan yang belum jadi. Tak ada yang menjawab, tak ada yang bergerak. Hanya angin yang mendesir pelan, membawa aroma sunyi dari pegunungan. Maka, Saridin pun melanjutkan langkahnya ke arah barat daya, menuju hutan Landoh yang konon angker dan belum pernah dijamah manusia biasa. Tempat itu sepi, ditakuti warga, disebut-sebut sebagai sarang jin dan harimau gaib. Tapi bagi Saridin, kesepian bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Di dalam hutan itu, ia membuat sebuah gubuk dari ranting dan ilalang. Ia hidup tanpa listrik, tanpa api, hanya dari air sungai dan buah hutan. Tapi anehnya, malam-malam di sana tidak pernah gelap. Ada cahaya samar dari langit yang selalu turun ke sekeliling gubuknya. Kadang, suara jikir terdengar dari balik pepohonan. Kadang pula hewan-hewan buas justru duduk tenang di sekitarnya, seolah mengaji bersama. Hari-hari di pengasingan itu tidak membuatnya lemah. Justru di sanalah jiwanya semakin menyatu dengan Yang Maha Esa. Ia tidak lagi marah kepada manusia. Ia tidak lagi berharap dipahami. Ia hanya ingin menjadi kosong agar bisa diisi sepenuhnya oleh cahayanya. Dan di malam-malam tertentu, ia berbicara bukan kepada manusia, tapi kepada langit. Tuhanku, bisiknya, jika jalan ini adalah jalan kehinaan, biarlah aku terhina seumur hidup. Tapi jika ini jalanmu, maka tanamkan aku dalam sunyimu, dan biarkan aku mencintaimu sendirian. Sementara itu, di kampung halamannya, warga mulai resah. Anak-anak mereka bermimpi aneh. Ada suara yang datang di malam hari, mengingatkan mereka untuk jujur. Hasil panen mulai anjlok, air sumur mengering, dan para tokoh agama merasa tak tenang, seolah doa mereka menabrak tembok tak terlihat. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Saridin. Ia sudah mereka asingkan, dan tak seorang pun ingin mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka telah mengusir berkah dari tanah mereka sendiri. Sementara itu, di tengah belantara hutan Landoh yang lembab dan sepi, Saridin justru mulai menemukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pelajari dari kitab manapun. Keheningan yang hidup. Pohon-pohon berbisik dalam zikir, sungai mengalir seperti melafalkan tasbih, dan angin malam membawa pesan dari alam gaib yang tak dapat dibaca oleh mata biasa. Saridin hidup sendirian, tapi ia tidak pernah merasa sendiri. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, seekor harimau keluar dari semak dan berjalan pelan ke arah gubuk Saridin. Tapi alih-alih menerkam, hewan itu duduk di sampingnya, diam, tunduk, dan menatap ke depan seperti murid di hadapan gurunya. Lalu datanglah seekor burung hantu, hinggap di ranting tepat di atas kepala Saridin, mengeluarkan suara lembut yang tidak menyeramkan, tetapi justru terdengar seperti panggilan adzan dari alam lain. Malam itu, Saridin mengangkat tangannya ke langit. "Ya Rob," bisiknya, "jika makhluk-makhlukmu lebih lembut daripada manusia, izinkan aku berdakwah kepada mereka." Sejak saat itu, gubuk Saridin tidak pernah sepi dari tamu, bukan manusia, tapi makhluk dari dunia lain. Jin Muslim dari Gunung Kendeng datang membawa kabar dari alam gaib. "Kami mendengar suara hatimu," ujar salah satu dari mereka, "dan kami ingin belajar." Saridin mengajarkan mereka tentang keikhlasan, tentang menahan amarah,
bahkan tentang cinta. Ia tidak memberi perintah, hanya memberi teladan. Jin-jin itu duduk bersila di malam hari, berbaris dalam sunyi, mengikuti gerakan tangannya yang mengalir, lembut seperti air wudhu. Saridin pun mulai dikenal di kalangan makhluk tak kasat mata sebagai waliullah yang diterima bumi dan langit. Para jin yang bertobat dari kejahatan kini menjaga gubuknya, membangun pagar gaib agar tak ada yang mengganggu. Di suatu malam, seekor ular besar muncul, melilit tiang gubuknya, namun wajahnya menghadap keluar, seolah menjadi penjaga setia. Saridin hanya mengelus kepalanya sambil berkata, "Tak semua ular membawa bisa, ada yang membawa pelindung." Tanpa ia sadari, desas-desus tentang dirinya mulai menyebar ke luar hutan. Warga dari desa-desa jauh mulai bermimpi didatangi lelaki jangkung berjubah lusuh yang mengusap kepala mereka dan menyembuhkan penyakit. Ketika mereka terbangun, sakit mereka hilang. Ada yang datang ke hutan hanya untuk memastikan apakah lelaki dalam mimpi itu nyata. Dan saat mereka menemukan gubuk Saridin, mereka hanya bisa menangis karena wajah itu sama persis dengan sosok dalam mimpi mereka. Saridin tak pernah memanggil siapapun, tapi siapa yang butuh kebenaran akan datang sendiri dengan langkah hati yang dituntun cahaya. Dan ketika semakin banyak orang mulai datang diam-diam ke gubuk Saridin, mengadu, menangis, meminta doa, atau sekadar duduk dalam diam di hadapannya, Saridin mulai merasakan desir halus dalam jiwanya, seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Panggilan itu tidak datang lewat mimpi, tidak juga lewat suara, tetapi lewat getar rasa yang menyayat, waktunya kembali. Bukan karena ia butuh manusia, tapi karena manusia mulai butuh langit. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di pucuk, daun dan matahari baru menyibak kabut lando. Seorang pemuda dari desa tetangga datang terburu-buru. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. "Mbah, ada anak tenggelam di Kali Guno. Sudah 3 hari tidak ditemukan," katanya gemetar. Saridin menatap pemuda itu dalam-dalam. "3 hari, kau bilang?" Pemuda itu mengangguk. 3 hari, mayatnya belum mengapung. Orang tuanya sudah putus asa. Saridin berdiri pelan, mengambil tongkat kayu yang sudah mulai usang, dan berjalan tanpa sepatah kata. Kabar cepat menyebar. Saat Saridin tiba di tepian sungai, puluhan warga sudah berkumpul. Mereka terkejut melihatnya. Ada yang langsung menunduk malu, mengenang bagaimana dulu mereka ikut mengusirnya. Tapi Saridin tak membawa amarah. Ia hanya berdiri di pinggir sungai, menatap arus yang mengalir lambat, lalu menancapkan tongkatnya ke lumpur. Ia menutup mata dan berbisik, "Wahai yang mengatur segala arah, jika ruh anak itu belum kau jemput, kembalikanlah ia pada ibunya." Seketika, angin berputar pelan, daun-daun berjatuhan, dan air sungai seolah berdenyut. Dalam keheningan itu, sebuah suara gemercik muncul dari hulu. Perlahan, tubuh seorang anak laki-laki mengambang ke arah mereka, utuh, bersih, dan masih bernafas. Jeritan tangis meledak. Ibu si anak berlari memeluk tubuh kecil itu, dan anak itu membuka mata. "Aku mimpi, Bu," katanya lemah. "Ada orang tinggi berjubah duduk di dasar sungai, tangannya hangat." Warga tertegun. Mereka tahu, tak ada yang masuk ke sungai, tak ada yang menyentuh arus, hanya doa dan tongkat dan keheningan. Tapi keajaiban telah terjadi. Seorang lelaki tua bersorban yang dulu ikut mengusir Saridin maju perlahan, menangis sambil bersimpuh. "Ampuni kami, Mbah, kami yang buta mata hati." Saridin menatap langit lalu menunduk. "Kalian tidak salah padaku," katanya pelan. "Kalian hanya belum siap melihat apa yang tak bisa dijelaskan oleh mata." Lalu ia berjalan meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dalam keterkejutan menuju arah desa yang pernah mengusirnya. Karena kini, tanpa diminta, cahaya itu kembali dicari. Langkah Saridin yang pelan menuju desa seperti membawa aura yang tak kasat mata.
sebuah energi yang membuat angin berdesir lebih pelan dan burung-burung berhenti berkicau, seolah semua makhluk ingin menyimak. Saat ia memasuki batas desa, orang-orang yang melihatnya hanya bisa diam. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah kekaguman yang bercampur dengan penyesalan. Di tengah keramaian yang masih ragu untuk menyapa, Saridin duduk di bawah pohon beringin tua, tempat dulu ia pernah dilempari caci. Ia menengadah ke langit, lalu berkata, "Di sinilah aku akan membangun langgar, bukan dari batu, tapi dari niat, bukan untuk diriku, tapi untuk siapa saja yang rindu pada Tuhan." Warga bingung, di mana kayunya, siapa tukangnya? Tapi mereka tak berani bertanya. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Kilat menyambar, namun tak ada hujan. Dan saat fajar menyingsing, semua warga tercengang. Di tempat Saridin duduk semalam, telah berdiri sebuah langgar sederhana dengan tiang dari pohon yang tak pernah tumbuh di desa itu, dan atap ijuk yang tak pernah dipasang oleh siapapun. Tak ada suara palu, tak ada jejak kaki, tapi bangunan itu nyata, utuh, berdiri tegak seolah diturunkan dari langit. Orang-orang berdatangan. Ada yang menyentuh dindingnya dengan tangan gemetar. Ada yang bersujud sambil menangis. Seorang pemuda berbisik, "Aku mimpi tadi malam, ada jin besar mengangkat balok kayu dari Gunung Muria." Yang lain berkata, "Aku lihat cahaya turun ke tanah ini, bercahaya seperti bintang jatuh." Tapi Saridin hanya berkata tenang, "Kalau niatnya suci, semesta akan membantu." Sejak saat itu, langgar kecil itu tak pernah sepi. Warga yang dulunya tak pernah salat, kini berbondong-bondong memenuhi saf. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain saat azan, kini duduk rapi dengan mata berbinar. Saridin tidak hanya memimpin salat, tapi memimpin jiwa. Ia tak banyak bicara, hanya memberi contoh. Dan itulah yang membuat kata-katanya berbobot meski hanya satu kalimat. Namun, di balik keajaiban itu, mulai muncul suara-suara sumbang dari luar desa. Para pejabat dan pemuka agama yang merasa terusik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang bernama Saridin ini? Apakah dia benar wali atau sekadar pesulap yang menghipnotis kampung? Fitnah mulai menetes seperti hujan pertama musim kemarau, pelan tapi membawa bahaya. Tapi Saridin sudah tahu badai baru akan segera datang. Dan seperti langgar itu, ia takkan roboh karena ia tak berdiri di atas tanah, tapi di atas niat yang tulus kepadanya. Dan justru itulah yang membuatnya bergetar di mata para penguasa. Terlalu kokoh untuk orang yang tak punya gelar. Terlalu berpengaruh bagi seseorang yang tak disahkan oleh istana atau pesantren besar. Maka datanglah utusan, bukan satu, tapi 3 sekaligus dari para tokoh agama resmi yang merasa tersaingi. Seorang qadhi tua dari Demak, seorang ulama fiqih dari Kudus, dan seorang ahli falak dari kerajaan Pajang. Dengan pakaian bersih, serban besar, dan raut wajah yang tegas, ketiganya memasuki langgar Saridin tanpa permisi. Warga yang sedang belajar mengaji tersentak. Suasana berubah tegang. "Engkau Saridin?" tanya sang qadhi dengan suara berat. Saridin mengangguk pelan. "Kami datang bukan untuk berteman, tapi menguji. Jika engkau benar wali, buktikan. Jika tidak, tinggalkan tempat ini dan jangan sesatkan orang awam." Saridin tak terkejut. Ia hanya tersenyum, lalu mempersilakan mereka duduk. "Silakan," katanya tenang. "Tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Uji apa yang ingin kalian uji. Tapi ingat, aku tak datang untuk mencari pengikut, hanya untuk menyampaikan cahaya." Ulama fiqih itu mengeluarkan kitab besar. Ia membaca pertanyaan-pertanyaan rumit tentang hukum-hukum waris, taharah, hingga perbedaan mazhab. Saridin menjawab semuanya dengan tenang, bahkan menyebut referensi kitab yang belum pernah mereka dengar.
Lalu sang ahli falak bertanya tentang hitungan, hisab, arah kiblat, dan waktu sholat dalam lintang berbeda. Saridin mengambil tongkatnya, menggurat tanah, dan menjelaskan seperti langit sedang membimbing tangannya langsung. Jawaban-jawabannya bukan hanya tepat, tapi menyentuh makna yang dalam, yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Akhirnya sang qadhi berkata, "Kau pandai. Tapi apakah kepandaianmu berasal dari wahyu atau dari setan?" Saridin menatapnya lekat. "Kepandaian bisa dipelajari," katanya lirih, "tapi hikmah adalah karunia, dan karunia tidak bisa dipaksakan oleh gelar atau kitab, melainkan datang hanya pada hati yang dibersihkan oleh cobaan." Saat itu, tiba-tiba seekor ular besar muncul dari belakang langgar dan melata ke arah para tamu. Warga panik, tapi Saridin hanya mengangkat tangannya dan berkata lembut, "Tenanglah saudaraku, kembalilah ke sarangmu." Dan ular itu pun berputar pelan dan menghilang ke semak-semak, seolah mengerti bahasa manusia. Para ulama itu terdiam. Qadhi yang tadi tegas kini menunduk. "Kami minta maaf Saridin, kau bukan sembarang orang." Tapi Saridin hanya menjawab, "Aku pun masih belajar. Kebenaran bukan milikku. Tapi jika kalian mau, marilah kita belajar bersama." Namun meskipun para ulama itu luluh, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga pejabat tinggi kerajaan, dan tidak semua yang mendengarnya memiliki hati yang lembut. Justru dari sanalah badai besar akan segera datang. Bukan lagi dari kalangan agama, tapi dari kekuasaan. Namun meskipun para ulama itu luluh, kabar tentang kejadian ini sampai ke telinga pejabat tinggi kerajaan. Dan tidak semua yang mendengarnya memiliki hati yang lembut. Justru dari sanalah badai besar akan segera datang. Bukan lagi dari kalangan agama, tapi dari kekuasaan. Karena bagi penguasa tak ada yang lebih menakutkan daripada seorang rakyat biasa yang bisa membuat ribuan orang tunduk tanpa pedang. Sebuah laporan rahasia pun dikirim ke kerajaan Pajang. Ada seorang lelaki bernama Saridin yang mulai disembah bagai nabi. Ia membangun langgar tanpa tukang, menjinakkan ular, dan menghipnotis ulama. Jika tidak segera dihabisi, ia akan menjadi ancaman politik. Laporan itu sampai ke tangan seorang pejabat yang sejak lama haus kekuasaan, Pati Prawira. Orang yang dikenal licik namun pandai memainkan lidah. Bagi Prawira, Saridin adalah peluang untuk mengangkat namanya di hadapan raja. Tanpa menunggu titah, Prawira mengutus pasukan bayangan. Mata-mata dan penyusup yang ditugaskan masuk ke desa Saridin menyamar sebagai pelajar atau musafir. Mereka mencatat gerak-gerik, mengintai siapa saja yang dekat dengannya, bahkan menyebar fitnah pelan-pelan di kalangan warga. Saridin itu bukan wali, ia punya ilmu hitam. Jangan sampai anak-anak kalian menjadi muridnya. Awalnya warga tak percaya, tapi fitnah, seperti racun yang menetes dari atap, bisa menggerogoti pondasi tanpa terlihat. Suatu malam, seekor kambing milik warga mati mendadak. Keesokan harinya, bayi seorang perempuan menangis terus dan sakit panas. "Ini karena Saridin," teriak salah satu penyusup. "Dia telah mengundang jin ke desa ini." Saridin hanya diam. Ia tahu fitnah adalah bagian dari ujian. Tapi saat ia berjalan melewati rumah warga, beberapa orang mulai menutup pintu. Anak-anak yang dulu memeluknya kini hanya menatap dari balik jendela. Ia masih tersenyum, meski di dalam dadanya, kesabaran digerogoti sedikit demi sedikit. Hingga suatu malam, langgar itu dibakar. Entah siapa pelakunya. Api melahap dinding dan tiang dalam hitungan menit. Warga berkumpul, menangis, tapi tak ada yang berani menuduh. Saridin datang terakhir. Ia berdiri di depan api, tubuhnya disinari cahaya merah. Tapi wajahnya tetap tenang, bahkan tenang sekali. "Yang dibakar hanya kayu," katanya pelan. "Tapi iman tak bisa dibakar kecuali oleh keraguan kita sendiri." Namun dalam bayangan yang dilemparkan oleh kobaran api itu,
Saridin melihat sesuatu yang tak bisa dihindari. Langkah kaki pasukan kerajaan mendekat dan membawa perintah penangkapan. Mereka datang saat fajar, membawa panji kerajaan dan surat resmi bermeterai emas, tanpa teriak, tanpa kekerasan, tapi dengan aura dingin yang mengiris lebih tajam dari pedang. Warga hanya bisa menunduk. Beberapa menangis diam-diam, tak kuasa berkata apa-apa. Saridin dengan wajah tetap teduh, berdiri di halaman rumahnya, menyambut kedatangan mereka tanpa perlawanan. "Kami membawa perintah," kata kepala pasukan. "Engkau harus ikut ke istana." Saridin mengangguk pelan. "Kalau itu kehendak Allah, aku ikut." Di sepanjang perjalanan menuju istana Pajang, langit mendung seakan ikut muram. Pasukan berkuda mengiringi Saridin yang hanya berjalan kaki, tanpa alas, tanpa bekal. Tapi langkahnya tak pernah goyah. Orang-orang di desa-desa yang dilalui hanya bisa menatap heran. Siapa gerangan lelaki ini yang dibelenggu seperti tahanan, tapi auranya seperti seorang raja? Sesampainya di istana, ia dihadapkan langsung kepada Raja Hadiwijaya. Sang raja duduk di singgasananya dengan tatapan tajam dan gelisah. Di sekelilingnya para pejabat, ulama istana, dan pati prawira berdiri dengan ekspresi penuh siasat. "Kau Saridin?" tanya sang raja. "Katanya kau mengaku wali, membuat orang tunduk, bahkan ulama pun bertekuk lutut. Apa kau ingin merebut kekuasaan?" Saridin menunduk sopan. "Aku bukan siapa-siapa, Gusti. Aku hanya anak petani yang belajar dari alam, dari kehidupan, dan dari Tuhan." "Kalau begitu," sela pati prawira, "buktikan bahwa kau bukan penyihir. Jangan bicara dengan kata-kata manis. Buktikan di hadapan raja." Sang raja memberi isyarat. Seorang algojo masuk membawa kendi berisi air. "Minum ini," perintah sang raja. "Jika kau masih hidup, berarti kau bukan penipu." Tak ada yang tahu air itu telah dicampur racun. Saridin menatap kendi itu. Ia mengangkatnya perlahan, membaca basmalah dengan suara lembut, lalu meminumnya hingga tandas. Semua mata terbelalak. Tak ada yang bernafas. 5, 10, 20 detik, tak terjadi apa-apa. Saridin hanya tersenyum. Air ini bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun yang berlindung padanya tak akan disentuh oleh tipu daya manusia. Patih prawira pucat. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, kendi itu tiba-tiba pecah sendiri di tangannya, tanpa sebab. Retak, lalu meledak jadi serpihan kecil. Orang-orang menjerit pelan. Sang raja pun berdiri. Matanya tajam menatap Saridin, tapi nadanya mulai berubah. "Siapa sebenarnya kau ini, Saridin? Kau bukan orang biasa." Saridin menatap raja dengan dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia menjawab bukan dengan kalimat, tapi dengan diam yang panjang. Diam yang membuat jantung semua yang hadir berdetak lebih cepat dari biasanya. Karena dalam diam itu, ada rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Dan benar saja, saat ruangan itu terbungkam, dan semua yang hadir seperti tertahan napas, tiba-tiba angin berembus masuk dari jendela-jendela istana. Tirai-tirai emas berkibar keras, dan api di pelita bergoyang liar seperti hendak padam. Langit di luar mendadak gelap, seakan fajar diundur oleh kehendak langit. Tiba-tiba seorang ulama tua yang duduk di sudut istana, yang sejak tadi diam tak bicara, berdiri perlahan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Ampun, Gusti Prabu," katanya, gemetar. "Saya mengenali lelaki ini. Saya pernah melihatnya dalam mimpi." Raja menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Saat saya bertapa di Giri beberapa tahun lalu, saya bermimpi didatangi seorang berjubah putih. Wajahnya bersinar dan ia berkata, suatu hari nanti seorang anak dari rakyat biasa akan datang ke istana. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tapi bumi akan patuh padanya. Dan lelaki itu adalah dia." Semua terdiam, termasuk sang raja.
Di luar istana, awan gelap mulai bergulung dan petir menggelegar sekali. Tapi yang aneh, tak ada hujan. Langit hanya seperti menggertak, seolah memberi peringatan. Raja Hadiwijaya perlahan duduk kembali, matanya menatap Saridin seperti menatap cermin yang memantulkan sesuatu dari masa depan. Saridin, ucapnya lirih, jika kau benar utusan langit, mengapa kau memilih jalan sepi ini? Mengapa tidak berdakwah dengan cara terang-terangan? Mengapa harus penuh misteri? Saridin tersenyum. Karena kebenaran itu tak selalu harus diteriakkan. Kadang ia justru datang dalam bisikan angin. Aku bukan raja, aku bukan nabi, aku bahkan bukan siapa-siapa. Tapi jika Allah memberiku sesuatu, aku hanya menjaganya, bukan memamerkannya. Tiba-tiba, dari luar, seekor burung gagak hitam terbang masuk lewat celah jendela. Ia melayang di atas kepala Saridin, berputar 3 kali, lalu mendarat di bahunya, dan berubah menjadi segumpal asap putih yang mengepul naik, lalu lenyap begitu saja istana gempar. Bahkan pengawal yang terlatih pun mundur selangkah. Patih Prawira kini gemetar, wajahnya pucat, dan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia mundur pelan, mencoba menjauh dari Saridin. Tapi sang raja mengangkat tangan. Jangan lari Prawira, raja berdiri lagi, kali ini dengan suara berat. Kalau benar Saridin bukan penipu, dan bukan pula manusia biasa, maka mungkin justru kaulah Prawira yang perlu kami adili. Saridin melangkah maju. Ia tidak menatap Patih itu dengan marah, tapi dengan iba. Fitnah yang kau lontarkan padaku bukan menyakitiku, tapi menghancurkan hatimu sendiri, dan itu lebih buruk dari hukuman apapun. Suasana semakin hening, semua menanti apa yang akan terjadi. Tapi Saridin hanya menghela napas. Aku tak datang untuk menjatuhkan siapapun. Tapi jika kerajaan ini ingin selamat, bebaskanlah dari kebencian, bukan dari orang-orang sepertiku. Langit di luar mulai cerah kembali, seolah pesan langit telah selesai disampaikan. Namun di dalam istana, badai yang sebenarnya justru baru dimulai, badai dalam dada seorang Patih Prawira yang kini berdiri terpaku, dihantam rasa bersalah yang selama ini ia bungkam dengan ambisi. Saridin masih berdiri tegak, namun sorot matanya tak lagi menembus, melainkan memeluk. Ia memandangi Prawira seperti seorang ayah memandang anak yang tersesat. Engkau tak perlu takut padaku Prawira. Aku bukan hakim, bukan algojo, tapi Allah tak akan membiarkan kebenaran dikubur begitu saja. Patih Prawira menggertakkan giginya. Matanya merah bukan lagi karena amarah, melainkan ketakutan. Aku hanya menjaga stabilitas kerajaan. Suaranya bergetar, suara seorang laki-laki yang selama ini terlihat kuat, tapi kini rapuh di hadapan cahaya. Tidak, potong sang raja dengan suara dalam. Kau menjaga kekuasaanmu, kau takut kebenaran akan menggeser kursimu, maka kau ciptakan musuh dari orang suci. Tangis pun akhirnya tumpah dari mata Patih Prawira. Ia tersungkur di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya menempel di ubin dingin istana. Ampuni hamba Gusti Prabu, ampuni aku Syekh Saridin. Aku telah iri, aku takut kehilangan kehormatan, aku takut bayanganku sendiri. Saridin melangkah pelan, lalu berlutut di sampingnya. Ia tidak menepuk, tidak menghakimi, hanya meletakkan tangan di punggung sang patih. Tiba-tiba tubuh Prawira bergetar keras, seperti kesetrum oleh gelombang tak terlihat, dan sesaat kemudian ia terdiam dalam sujud, lalu menangis seperti anak kecil yang baru lahir. Semua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa membisu. Tidak ada suara, bahkan raja pun tak berkata-kata. Dan di antara keheningan itu, sebuah suara kecil muncul dari sudut ruangan. Suara seorang ulama tua yang sejak tadi duduk bersila memejamkan mata. Inilah puncak karamah para wali. Bukan saat mereka membelah bumi atau memerintah angin, tapi ketika mereka mampu menundukkan hati manusia yang paling keras sekalipun. Raja berdiri. Ia turun dari singgasananya, berjalan perlahan ke arah Saridin dan Prawira.
Lalu ia berlutut, menyentuhkan dahinya ke tangan Saridin. Engkau bukan hanya membawa pesan dari langit, Saridin. Engkau membawa wajah Tuhan, yang sabar, yang lembut, yang memaafkan. Saridin menahan air matanya. Aku bukan siapa-siapa, Gusti. Aku hanya hamba yang belajar dari air, dari tanah, dari api, dan dari angin. 4 itu tak pernah berebut pujian, tapi semua menaatinya. Saat itu pula, sang raja memerintahkan seluruh istana untuk berdiri dalam diam selama 1 jam. Sebuah perintah yang belum pernah ada sebelumnya. 1 jam untuk merenung, untuk membungkam mulut, agar hati bisa berbicara. Dan dalam keheningan itu terukirlah sejarah. Seorang patih bertobat, seorang raja bersujud, dan seorang hamba tanpa mahkota dan tanpa pedang menaklukkan segalanya hanya dengan cinta. Namun di tengah kegemparan itu, justru Saridin memilih langkah yang mengejutkan. Esok paginya, sebelum fajar menyingsing, ia telah menghilang dari istana. Tak ada pamit, tak ada pesan. Hanya sepasang jejak kaki di halaman belakang istana yang perlahan menghilang di rerumputan yang basah oleh embun. Raja memerintahkan pencarian, tapi Saridin seolah lenyap ditelan semesta. Ia pergi seperti bayangan malam yang menghilang saat cahaya datang. 3 hari kemudian, kabar datang dari desa-desa di kaki Gunung Muria. Penduduk menceritakan seorang lelaki tua berjubah lusuh yang membantu mendirikan surau, mengobati anak-anak sakit, dan menolong petani yang gagal panen. Ia tak menyebut nama, hanya menyapa, "Cukup panggil aku Saridin." Namun masyarakat tak bodoh. Mereka tahu, inilah orang yang seminggu lalu membuat langit Jogja bergetar. Namun Saridin menolak dipuja. "Jangan panggil aku wali," katanya suatu hari kepada seorang santri muda yang berlutut di depannya. "Karena panggilan itu membuatmu menatap ke atas, sedangkan aku ingin kau menatap ke dalam." Ketenarannya terus menyebar, tapi semakin ia dikenal, semakin ia menghilang. Ia berpindah-pindah dari desa ke desa, tak punya rumah, tak punya pesantren besar. Ia menolak pendirian masjid atas namanya. Bahkan setiap kali ada orang membawakan hadiah, ia berkata, "Bawalah pulang, berikan pada ibumu." Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya kesederhanaan, tapi keanehan-keanehan yang tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Pernah suatu malam, seorang dukun sakti menantangnya dalam adu ilmu. Di depan ratusan warga, si dukun menyemburkan api dari mulutnya. Tapi Saridin hanya tertawa. Ia meniup ringan ke arah api itu, dan api itu pun kembali masuk ke mulut sang dukun, dan membuat lidahnya keluh selama 7 hari. Di lain waktu, saat para pencuri mencoba membegalnya di tengah hutan, mereka justru tersesat selama 3 hari di tempat yang sama. Padahal Saridin hanya duduk diam di sebuah batu. Setelah sadar, mereka justru menjadi muridnya. Namun Saridin tak membalas dengan dendam. Kepada setiap orang yang berbuat jahat, ia selalu berkata, "Kalian bukan jahat, kalian hanya belum tahu rasa manisnya cahaya." Ia bukan hanya guru, ia menjadi legenda hidup yang tak ingin hidup sebagai legenda. Dan dari situlah muncul desas-desus yang lebih aneh. Bahwa Saridin tak bisa mati, bahwa tubuhnya bisa menghilang, bahwa saat dibacakan ayat-ayat tertentu, suaranya terdengar meski ia tak ada. Dan yang paling menggetarkan, bahwa makamnya ada di banyak tempat, tapi tak satu pun benar-benar berisi jasad. Begitulah desas-desus tentang Syekh Jangkung makin membingungkan, namun justru semakin mengakar dalam jiwa masyarakat. Ia menghilang, tapi seolah hadir di mana-mana. Tak terlihat, tapi meninggalkan jejak di hati setiap orang yang pernah disentuhnya. Ironisnya, Saridin tak pernah menulis kitab. Tak satu pun muridnya membawa catatan, tapi ajarannya hidup, mengalir dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, bukan lewat hafalan, tapi lewat perbuatan. Kalau engkau lapar, jangan tanya doa, tanya tetanggamu, apakah mereka sudah makan.
Begitu katanya suatu malam, saat diminta ceramah oleh warga desa. Lalu ia menolak duduk di kursi kehormatan, dan malah duduk bersama anak-anak kecil di belakang, sambil membagikan jagung rebus yang ia bawa sendiri. Ia tak pernah bicara tinggi-tinggi, tak menyebut dalil panjang, tapi yang hadir selalu pulang dengan dada bergetar. Karena Saridin tak mengajarkan agama, ia menghidupkannya. Suatu hari, seorang santri muda memberanikan diri bertanya, "Syekh, apakah engkau tidak ingin meninggalkan pesan tertulis untuk generasi berikutnya?" Saridin tersenyum tipis. Jika kata-kata bisa menyelamatkan manusia, maka iblis tak akan pernah terkutuk. Ia tahu semuanya, tapi tak pernah benar-benar merasakan. Ia mengajarkan makna salat bukan lewat teori, tapi lewat cara ia bersujud. Diam, lama, dalam, seolah dunia berhenti bergerak, seolah bumi malu berputar ketika menyaksikan kehinaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ia mengajarkan sabar bukan lewat kisah-kisah Nabi, tapi lewat sikapnya saat dicaci oleh seorang pemabuk yang tak tahu siapa dia. Waktu warga hendak memukuli si pemabuk, Saridin justru melindunginya dan berkata, "Jangan sakiti dia. Hatinya sedang haus, tapi ia belum tahu cara meminta air yang benar." Hari demi hari, bukan hanya masyarakat awam yang datang, para kiai, ulama, bahkan bangsawan dari berbagai daerah berdatangan ingin menimba ilmu. Tapi ia tak pernah menerima mereka sebagai murid. "Aku tak butuh pengikut, aku hanya ingin kawan seperjalanan," katanya. Yang paling menakjubkan, sebagian besar dari mereka yang bertemu Saridin justru mengalami perubahan bukan karena perkataannya, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Dada mereka terasa ringan, luka lama seperti sembuh, dan tiba-tiba mereka bisa menangis dalam doa. Padahal, sebelumnya hati mereka keras seperti batu. Dari sinilah nama Syekh Jangkung menjelma menjadi bukan sekadar tokoh. Ia menjadi gelombang sunyi yang bergerak di bawah permukaan zaman, menggerakkan hati tanpa suara, membangkitkan jiwa tanpa gemuruh. Dan itulah yang membuat orang mulai percaya bahwa ia bukan sekadar manusia. Bahwa mungkin Syekh Jangkung memang tak bisa mati karena yang ia tanam bukan tubuh, tapi cahaya yang tak pernah padam. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan terbesar Saridin, bukan keabadian fisik, melainkan kebangkitan batin. Ia tidak membangun ajaran, tapi membangunkan manusia yang tertidur dalam rutinitas, dalam kelamnya hati yang lupa pada asal-usul. Suatu hari, di sebuah desa kecil di lereng Gunung Muria, terjadi peristiwa yang membuat banyak orang tercengang. Warga setempat mengeluhkan kemarau panjang yang membuat sumur-sumur kering dan tanaman mati. Mereka sudah mengundang banyak orang untuk berdoa, tapi hujan tak kunjung turun. Hingga akhirnya mereka mengundang Saridin. Tanpa membawa tongkat, tanpa mantra, Saridin hanya berjalan pelan ke tengah lapangan desa yang retak-retak karena kekeringan. Ia duduk bersila di atas tanah panas itu, lalu menengadah, tidak memohon, hanya berbisik lirih, "Wahai langit, apakah engkau juga sedang haus kasih sayang?" Tak lama kemudian, awan menggumpal. Angin bertiup pelan, lalu deras. Hujan pun turun. Tak seperti hujan biasa, tapi hujan yang menyisakan bau wangi seperti bunga. Warga menangis, bersujud, dan berteriak bahwa ini adalah karamah wali, tapi Saridin hanya tersenyum getir. Ia berkata pelan, "Air ini bukan karena doaku, tapi karena kalian akhirnya sadar bahwa langit tak pernah tertutup bagi hati yang bersih." Peristiwa ini menyebar kemana-mana, dan sejak saat itu, banyak orang yang tidak lagi hanya memuji karomahnya, tapi mulai menghidupi ajarannya. Para pencuri bertobat, dukun berhenti menyakiti. Bahkan tukang mabuk yang dulu mencaci Saridin, kini menjadi penjaga langgar dan menghafal Al-Quran dengan air mata yang tak henti menetes setiap malam. Namun semua perubahan itu terjadi tanpa ada satupun pesan tertulis dari Saridin. Ia mengubah dunia bukan dengan buku, bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan kehadiran yang menggetarkan dan tindakan-tindakan sederhana yang menyalakan obor di dada manusia. Dan di puncak pengaruhnya yang begitu besar,
Saridin justru kembali hilang. Untuk terakhir kalinya, pagi itu seorang anak kecil mengaku melihat Saridin berjalan sendirian ke arah sungai. Ia sempat menyapa, "Mbah, kemana?" Dan Saridin hanya menjawab, "Ke tempat di mana cahaya tak lagi dibutuhkan." Setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Warga mencari, masyarakat menduga ia wafat, tapi jasadnya tak ditemukan. Anehnya, satu persatu makam muncul di berbagai daerah, di Pati, di Kudus, di Juwana, bahkan hingga keluar Jawa. Semua mengaku sebagai tempat peristirahatan terakhir Saridin. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu di mana tubuhnya berada. Namun entah mengapa, para peziarah yang datang ke makam-makam itu merasa seolah benar-benar bertemu dengannya. Ada yang mencium bau harum, ada yang mendengar bisikan doa, dan bahkan ada yang merasa pundaknya ditepuk dengan lembut saat mereka menangis di pusara. Dan dari situlah keyakinan itu menguat bahwa Syekh Jangkung tak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi dalam jiwa setiap orang yang bersedia hidup dengan cinta, sabar, dan kebenaran. Dan dari sinilah warisan sejati Saridin mulai tumbuh. Bukan di perpustakaan, bukan di bangunan megah, tapi di setiap sudut kehidupan yang sederhana. Di warung-warung kecil, ibu-ibu menyuapi anaknya sambil mengucapkan doa lembut. "Ya Allah, jadikan dia setenang Saridin." Di sawah-sawah, para petani menyebut namanya dengan penuh hormat saat menanam benih. Di pesantren-pesantren, santri-santri muda melantunkan kisahnya di sela ngaji, walau tak ada kitab khusus yang bisa mereka pelajari. Semuanya hidup dari ingatan, dari getaran, dari rasa. Ajarannya bukan sistem, tapi nurani, yang membuat warisan Syekh Jangkung begitu abadi adalah karena ia tak pernah mengikat siapapun. Ia tidak pernah memaksa untuk diikuti. Ia justru menyuruh orang mencari sendiri, merasakan sendiri, dan mengenali Tuhan dalam diri sendiri. "Kalau kau ragu dengan kebenaran," katanya dulu kepada seorang pemuda, "maka jangan cari jawaban. Carilah keheningan, karena Tuhan paling sering berbicara lewat diam." Kini, ratusan tahun setelah perginya Saridin, makam-makamnya tetap ramai dikunjungi. Tapi bukan ziarah biasa. Banyak yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Mereka duduk lama, diam, lalu pulang dengan wajah tenang. Seorang kiai tua di Pati pernah berkata dengan air mata, "Aku tak tahu ajaran Saridin dari buku, tapi setiap kali aku hampir putus asa. Rasanya beliau datang membisikiku agar jangan menyerah." Ada pula kisah seorang preman di pinggiran kota yang bermimpi didatangi lelaki berjubah lusuh, bertongkat kayu, dan berkata, "Berhentilah melukai dirimu sendiri." Keesokan harinya, ia menyerahkan diri ke pesantren dan menjadi pengurus masjid sampai hari ini. Itulah warisan Saridin. Bukan harta, bukan ketenaran, bukan pengaruh politik, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bersedia merendah. Bahwa mukjizat bukan soal bisa terbang atau menundukkan jin, tapi tentang menyembuhkan luka hati orang lain hanya dengan kehadiran. Bahwa kemuliaan bukan tentang menjadi wali, tapi tentang menjadi manusia yang tulus dalam kesunyian. Dan dari semua warisan itu, ada satu hal yang paling dikenang dari Saridin: ketidakterikatannya. Ia tidak melekat pada dunia, tidak pada nama, tidak pada pujian. Maka ketika ia pergi, ia tak meninggalkan jejak jasad, hanya jejak jiwa. Namun, satu misteri masih tersisa. Kalau Saridin benar-benar wafat, di mana jasadnya? Dan jika tidak, di mana dia sekarang? Bahwa Syekh Jangkung mungkin masih hidup dalam wujud yang tak bisa dikenali. Sebuah kemungkinan yang bagi sebagian orang terdengar mustahil, namun bagi yang pernah merasakan kehadirannya,
justru menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Di pelosok Jawa, dari lereng Gunung Muria hingga lembah-lembah Sunan Kalijaga, beredar kisah-kisah ganjil yang nyaris tak masuk akal. Kisah tentang seorang kakek renta berpakaian putih lusuh yang tiba-tiba muncul saat seseorang berada di ambang putus asa, menolong, menasihati, lalu menghilang sebelum sempat ditanya nama. Seorang nelayan di Jepara bersumpah pernah diselamatkan dari badai oleh seorang tua yang menuntunnya ke tepi pantai melalui kabut tebal. Ketika hendak mengucap terima kasih, lelaki tua itu lenyap seperti asap. Di tanah basah tempatnya berdiri, hanya tersisa bekas tapak kaki dan bunga kenanga satu tangkai. Seorang pemuda pernah tersesat di hutan Juwana dan bertemu dengan seorang lelaki berjubah yang menyuruhnya kembali lewat jalur yang tak masuk akal. Jalur itu ternyata langsung menuju rumahnya. Pemuda itu menceritakan pertemuannya, dan sang kakek di desanya hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Itu bukan orang sembarangan. Mungkin kamu baru saja berjumpa dengan sang jangkung." Bahkan di zaman modern, ada kesaksian dari seorang sopir truk yang hendak bunuh diri di jembatan karena terlilit utang. Ia mengaku dihampiri lelaki tua yang hanya mengatakan, "Kamu belum selesai, dunia masih membutuhkanmu." Setelah itu, si lelaki menghilang, dan si sopir menemukan amplop berisi uang tunai cukup untuk menebus hidupnya. Ia pun bertobat dan kini mengurus panti asuhan. Mereka yang pernah berjumpa dengannya mengatakan satu hal yang sama. Matanya dalam, tapi sorotnya seperti tak berasal dari dunia ini. Sementara itu, para ulama dan ahli hikmah berbeda pendapat. Ada yang percaya bahwa Saridin telah mencapai makam baka, keabadian spiritual, yang memungkinkan ruhnya hadir kapan dan di mana saja. Ada pula yang yakin ia hanya gaib, seperti Nabi Khidir, hadir di balik tabir dunia ini, menolong mereka yang hatinya bersih dan niatnya tulus. Namun semua sepakat, jasadnya tak ditemukan, tapi pengaruhnya terus hidup. Kuburnya banyak, tapi tidak satu pun yang pasti. Karena itu, setiap malam Jumat, orang-orang masih menyalakan pelita di pekarangan rumah sambil membaca tahlil dengan harapan, "Jika engkau lewat malam ini, wahai jangkung, singgahlah walau sekejap, berikan damai di rumah kami." Dan terkadang, pelita itu padam sendiri tanpa angin. Dan terkadang, pelita itu padam sendiri tanpa angin. Sebagian orang menganggapnya kebetulan, tapi bagi mereka yang hatinya terbuka, itu adalah tanda bahwa Saridin telah singgah walau sebentar untuk melihat apakah cahaya di dada manusia masih menyala. Kini, ratusan tahun telah berlalu, dunia berubah. Kerajaan runtuh, teknologi merambah setiap sudut, dan manusia sibuk mengejar hal-hal yang berkilau di luar. Namun kisah Syekh Jangkung tetap hidup, bukan di layar, bukan di buku sejarah, tapi di hati orang-orang yang mengerti bahwa keabadian bukan soal tubuh yang tak mati, melainkan tentang kebaikan yang tak pernah hilang. Bagi sebagian orang, ia hanyalah legenda. Bagi sebagian lagi, ia wali yang tak bisa mati. Tapi bagi mereka yang pernah disentuh jiwanya, ia adalah cermin yang memantulkan kebaikan yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka sendiri. Suatu malam, seorang kiai muda di Kudus bermimpi berjalan di padang luas yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan ia melihat sosok tinggi berjubah lusuh sedang duduk menghadap langit. Kiai muda itu mendekat dan bertanya, "Mbah, apakah benar engkau tak mati?" Lelaki itu tersenyum, menatap dengan sorot mata yang tenang namun dalam. "Anak muda, yang tak mati itu bukan aku. Yang tak mati adalah cinta yang kau berikan, kesabaran yang kau rawat, dan kebenaran yang kau pegang walau sendirian. Jika itu hidup di hatimu, maka aku pun hidup di dalammu." Ketika kiai itu terbangun, ia menangis. Bukan karena rindu, tapi karena sadar bahwa rahasia Syekh Jangkung bukanlah kesaktiannya, melainkan kesediaannya untuk menjadi pelita bagi orang lain, lalu padam agar mereka belajar menyalakan cahayanya sendiri. Maka di akhir cerita ini, kita mengerti satu hal. Keabadian bukan berarti jasad yang tak hancur. Keabadian
adalah saat namamu menjadi doa di bibir orang yang tak pernah kau kenal. Dan mungkin di suatu tempat yang tak terlihat mata, Syekh Jangkung masih berjalan. Tidak di langit, tidak di istana, tapi di antara langkah-langkah manusia yang belajar mencintai, memaafkan, dan merendah. Sebab selama masih ada satu hati yang menyalakan pelita kebaikan, Syekh Jangkung tidak akan pernah mati.